pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Ariana, NIM 2033003. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Nah, di dalam ini ada proses pencernaan. Yang pertama yaitu menerima makanan, kemudian menyerap makanan, lalu membuang sisa makanan. Pencernaan yaitu ada oris atau mulut, kemudian faring atau tekak, esofagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, intestinum minor atau usus halus. Nah, di dalam usus halus itu ada duodenum, kemudian jejunum, lalu ileum. Intestinum major atau usus besar. Di dalam usus besar yaitu terdapat asedan, transversum, descendant, lalu sigmoid, rectum. Alat-alat penghasil getah cerna yaitu ada kelenjar ludah. Nah, di dalam kelenjar ludah ini teman-teman ada yang namanya kelenjar glandula parotis, kemudian kelenjar glandula submaxillaris, lalu kelenjar glandula sublingualis, lalu kelenjar getah lambung, yang ketiga kelenjar hati, yang keempat yang kelima kelenjar getah usus. Lalu fungsi organ pencernaan teman-teman itu ada mulut. Nah, mulut ini merupakan pemulaan saluran pencernaan yang terdiri atas dua bagian, yaitu bibir bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, dan pipi. Nah, yang kedua ini bagian rongga mulut atau bagian dalam, yaitu rongga mulut yang dibatasi sisanya oleh rahang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Lalu bibir dan pipi terdapat di bagian depan, ditutup oleh bibir atas dan bibir bawah. Nah, di dalam bibir dan pipi ini ada yang namanya palatum durum atau bagian yang keras yang tersusun atas tajuk-tajuk palatum dan sebelah depan tulang maxillaris, dan lebih ke belakang terdiri dari dua tulang palatum. Nah, kemudian palatum mole atau bagian yang lunak, tulang palatum yang merupakan lipatan menggantung yang dapat bergerak, terdiri atas jaringan fibrosa dan selaput lendir. Kemudian ada lidah. Teman-teman pasti punya lidah kan? Nah, di dalam lidah ini dikenal dengan indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Fungsinya yaitu untuk mengaduk makan, membentuk suara sebagai alat pengecap, dan menelan serta merasakan makanan. Lalu di sini juga ada gigi. Apakah teman-teman memiliki gigi? Pasti kita juga semuanya memiliki, karena bagian dalam tubuh manusia yang cukup rumit. Fungsi gigi tidak hanya untuk mengunyah dan mencerna makanan, tapi juga berperan penting dalam berbicara. Fungsinya gigi yaitu untuk mencabik makanan, merobek makanan, atau juga bisa memotong makanan. Di dalam gigi ini terdapat enamel yang biasa kita lihat itu di bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Enamel mengandung 95% kalsium fosfat yang berfungsi untuk melindungi jaringan vital di dalam gigi. Kemudian ada dentin. Di dentin ini ada lapisan di bawah enamel. Nah, teman-teman, jaringan keras yang mengandung tabung kecil ini, ketika enamel sebagai lapisan pelindung dentin rusak, suhu panas atau dingin dapat masuk melalui jalur ini dan menyebabkan sensitif gigi atau timbulnya rasa sakit. Di sini juga ada yang namanya sementum. Nah, sementum ini lapisan jaringan ikat bawah berwarna kuning muda yang mengikat akar gigi dengan kuat dan gusi tulang dan tulang rahang. Mungkin teman-teman kalau kurang jelas bisa
gigi teman-teman sendiri ya. Kemudian ada pulpa. Nah, di bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut dapat ditemukan di pusat dan inti gigi Anda serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Periodontal ligamentarium adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Kemudian ada gusi, yaitu peran gusi yaitu untuk jaringan lunak berwarna merah muda. Tugasnya yaitu untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. Nah, teman-teman, di dalam anatomi gigi ini terdapat jenis-jenis gigi, misalnya gigi seri yang terdiri dari 8 gigi di depan mulut Anda, 4 di atas dan 4 di bawah. Kemudian ada gigi taring, di mana gigi yang berada di kedua sisi gigi seri merupakan gigi yang paling tajam dan digunakan untuk merobek makanan. Ini bisa dikatakan pada saat teman-teman makan itu ada gigi taring untuk merobek makanan itu ya teman-teman. Kemudian ada premolar yang digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Kalau di orang dewasa memiliki 8 premolar di setiap sisi mulut, 4 di ruang rahang atas dan 4 di bagian bawah. Nah, kemudian ada juga gigi Graham, lalu gigi Graham bungsu. Fungsi saliva itu sendiri memiliki yaitu 1. Membasahi makanan agar mudah ditelan. Kemudian meningkatkan cita rasa karena dalam larutan untuk dapat merangsang kuncup kecap. Kemudian pertahanan terhadap kuman bakteri. Lalu mencerna karbohidrat. Di dalam saluran cerna itu terdapat faring, lalu esofagus, lalu lambung atau gaster, usus halus atau kolon minor, usus besar, lalu ada pankreas juga, hati, kandung empedu. Nah, esofagus ini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, ini merupakan tuba yang berbentuk seperti silinder dan berongga dengan panjang 25 cm, di mana tuba ini dapat mengempis dan menjadi disentesi bila makanan melewatinya. Kemudian pada lambung atau gestar. Nah, di dalam lambung ini teman-teman ada yang namanya lambung terletak di bagian atas abdomen sebelah kiri dan garis tengah tubuh tepat di bawah diafragma kiri. Kemudian ada lambung merupakan otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kacang kedelai, suatu kantung yang dapat berdistensi dengan kapasitas 1500 ml. Nah, di dalam lambung ini ada yang namanya getah lambung yang dihasilkan. Misalnya 1, pepsin berfungsi memecah protein menjadi asam amino, albumin, dan pepton. Lalu ada asam lambung HCl yang berfungsi mengasamkan makanan sebagai antiseptik dan desinfektan, kemudian membuat suasana asam pada pepsinogen sehingga menjadi asam. Yang ketiga itu ada yang namanya renin yang berfungsi sebagai ragi yang membekukan susu dan membentuk kasien dan karsinogen atau karsinogen dan protein susu. Nah misalnya lalu di dalam usus halus atau kolon mirror ini terdapat 1 usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus atau usus kecil
merupakan tempat penyebaran sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, di dalam usus halus ini teman-teman terdapat fungsinya. Nah, satu itu mencerna dan mengabsorbasi kimus dari lambung melalui kapiler-kapiler darah dan saluran limfe. Yang kedua, menyerap protein dalam bentuk asam amino. Yang ketiga, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Yang keempat, yaitu untuk mengabsorbasi besi, kalsium dengan bantuan vitamin A, D, E, dan K dengan bantuan empedu dan asam fosfat. Nah, teman-teman, di dalam usus besar atau kolon mayor itu banyak sekali pengertiannya, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan secara rinci saja. Usus besar atau kolon merupakan kelanjutan dari usus halus dalam sistem pencernaan manusia. Nah, setelah sebagian besar nutrisi makanan diserap oleh usus halus, sisa makanan akan masuk ke usus besar untuk diproses lebih lanjut. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya sendiri nanti ya. Kemudian ada pankreas, yaitu pankreas berwarna abu-abu yang beratnya sekitar 60 gram, panjang 12 hingga 15 cm. Di sini pankreas itu terletak di regio epigastrik dan hipokondriak rongga abdomen. Di dalam pankreas ini terdiri dari bagian kepala yang luas, kemudian badan dan ekor yang sempit. Pankreas memiliki kelenjar endokrin dan eksokrin. Lalu ada juga kelenjar eksokrin E. Di dalam kelenjar eksokrin ini berfungsi menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim yang memecah karbohidrat, kemudian protein, kemudian ada juga lemak. Seperti pada saluran cerna stimulasi saraf parasimpatis, kelenjar pankreas tersebar berada di dalam kelompok sel-sel khusus yang disebut dengan pulau Langerhans kalau tidak salah ya teman-teman. Seingat saya seperti itu. Kemudian ada juga hati. Nah, hati ini merupakan liver anatomi tubuh pencernaan. Di dalam hati ini merupakan kelenjar terbesar yang terdapat di dalam tubuh kita, yang letaknya di rongga perut sebelah kanan atas di bawah sekat rongga badan atau diafragma. Hati secara luas dilindungi oleh iga-iga. Nah, teman-teman bisa praktekkan nanti pas kita di lab, atau juga teman-teman bisa searching di Google di mana letaknya hati itu. Lalu struktur hati ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, dibagi 4 belahan kanan kiri, caudata dan caudata. Nah, setiap belahannya itu atau lobus terdiri atas lobulus. Nah, di dalam lobulus ini terbentuk oleh polihedral dan cabang-cabang pembuluh darah diikat bersama oleh jaringan hati. Hati itu warnanya berwarna merah tua. Kalau ini pada orang dewasa berat hati itu kira-kira sekitar 2 kg. Nah, pembuluh darah pada hati itu sebagai arteri hepatika, atau arteri yang keluar dari aorta dan memberikan sampelirma darahnya kepada hati. Darah ini mempunyai kejenuhan oksigen 95 sampai 100%. Nah, kemudian ada juga vena porta, yaitu vena yang terbentuk dari linealis dan vena mesenterior mengantarkan 4/5 darah ke hati. Nah, teman-teman, di sini darah ini mempunyai kejenuhan oksigen hanya 70%. Dia lebih sedikit dari arteri hepatika.
sebab beberapa oksigen telah diambil limfa dan usus. Darah vena porta ini membawa kepada hati zat makanan yang telah diserap oleh mukosa usus halus. Lalu ada juga vena empedu. Nah, vena empedu ini memiliki saluran terbentuk dari penyentuhan kapiler-kapiler empedu yang mengumpulkan empedu dari sel hati. Fungsinya sebagai metabolisme karbohidrat, mempertahankan kadar glukosa plasma. Setelah makanan, saat glukosa darah meningkat, nah glukosa diubah menjadi glikogen sebagai cadangan dan mempengaruhi hormon insulin. Hati ini berfungsi sebagai metabolisme protein yang terdiri dari 3, yaitu deaminasasi, transaminasi, sintesis protein plasma. Kemudian ada kandung empedu. Nah, kandung empedu ini merupakan sakus atau kantong yang terbentuk dari buah pir dan melekat pada permukaan posterior hati oleh jaringan ikat. Di sini kandungan empedu ini memiliki fundus atau ujung yang memanjang, badan atau bagian utama dan leher yang bersambung ke ductus cysticus. Nah, teman-teman, kandung empedu ini memiliki fungsi sebagai reservoir empedu, memekatkan empedu dengan 10-5 lipatan yang mengabsorbasi air melalui dinding kandung empedu dan melepaskan empedu yang disimpan. Saat berkontraksi, mengalirkan ke ductus biliaris menuju duodenum, lalu menstimulasi hormon kolesistokinin yang diekskresikan oleh duodenum serta adanya kimus, asam dan lemak duodenum. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya nanti teman-teman kalau ingin tahu bisa saja searching ke Google atau juga bisa kita praktekkan di lab nanti teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu saja yang bisa saya. Terima kasih.